warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abril Atasya dengan NIM 20030110106. Nama saya Anibes Elizabeth Silalahi dengan NIM 200301105. Nama saya Apriani Sinaga dengan NIM 200301107. Perkenalkan, nama saya Arya Rindinta Tarigan dengan NIM 20030110108 dari kelas Agro Teknologi 2. Nama saya Asmiati, NIM 200301109 dari kelas IT 2. Nama saya Beta Marto Butar-Butar dengan NIM 200301110 dari kelas IT 2. Saya Brigita Ulesari Simarmata dengan NIM 20030011111. Perkenalkan, nama saya Buntora MP Sregar dengan NIM 20030011112. Pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan kegiatan praktikum di Laboratorium Kesuburan Tanah. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini ialah Pak Sarifudin, Pak Fauzi, Pak Majid Damanik, dan Bu Hamidah Hanum. Sedangkan dosen pengampu pada praktikum ialah Bu Nur Ulina Sibayang dan Ibu Wida Akasa. Pada praktikum ini juga dipandu oleh seorang asisten yaitu Bang Muhammad Ahsan Habib. Baiklah, kami akan mempraktikkan bagaimana cara mengevaluasi kesuburan tanah dengan menggunakan metode minus one test pada tanaman jagung dengan tujuan untuk mengetahui status kesuburan tanah pada tanaman jagung serta mengetahui gejala defisiensi hara pada tanaman jagung. Kegiatan apa yang akan dilakukan? Mari simak videonya. Yang pertama, kita akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama, disiapkan tanah topsoil sebagai media tanam. Kemudian benih jagung, di mana digunakan benih jagung varietas Bonanza F1. Kemudian disiapkan pupuk urea sebagai sumber N, KCl sebagai sumber K, dan SP36 sebagai sumber P. Lalu disiapkan polybag dengan ukuran 5 kg tanah. Sekop sebagai alat untuk mengambil media tanam serta memindahkannya ke dalam polybag. Dan terakhir diperlukan gembor sebagai alat untuk menyiram tanaman. Selanjutnya, dilakukan percobaan dengan menggunakan metode percobaan rancangan acak kelompok non-faktorial di mana terdapat 8 jumlah perlakuan. Setiap perlakuan akan dipertanggungjawabkan oleh seorang praktikan. Berikut 8 perlakuan tersebut beserta hasil percobaannya. Benih jagung manis direndam ke dalam air. Selanjutnya dilakukan persiapan media tanam yaitu mengisi tanah mineral ke dalam polybag ukuran 5 kg. Setelah tanah dimasukkan ke dalam polybag, dilakukan pembuatan lubang tanam. Kemudian dilakukan penanaman, di mana memasukkan 2 benih jagung yang sudah direndam ke dalam 1 lubang. Kemudian dilakukan penyiraman. Setelah 2 MST dilakukan pemupukan, di mana pada perlakuan lengkap diberi pupuk urea SP36 dan pupuk KCl pada tanaman. Pada polybag diberi lubang secara melingkar. Hal ini dilakukan sebagai tempat menabur pupuk. Pertama diberi pupuk urea sebanyak 2,8 gram. Selanjutnya diberi pupuk KCl sebanyak 1,5 gram. Yang terakhir diberi pupuk SP36 sebanyak 3,18 gram. Pemupukan ini dilakukan pada hari yang sama, tetapi diberikan pada tempat yang berbeda di bagian lingkaran tersebut. Setelah itu dilakukan penyiraman pada tanaman jagung. Dari 1 MST hingga 7 MST dilakukan pengambilan data berupa data jumlah daun dan tinggi tanaman. Selain itu dilakukan juga pengamatan terhadap gejala defisiensi tanaman. Pada perlakuan lengkap dari MST 1 hingga MST ke-7, tanaman tampak subur dengan pertambahan tinggi dan jumlah daun normal setiap minggunya. Pada perlakuan lengkap memiliki batang yang kuat, kokoh dan baik dan terlihat sehat. Sedangkan untuk daunnya terlihat berwarna hijau muda sampai hijau tua dan tidak terlihat gejala kekurangan nutrisi pada daun. Nah, kali ini di sini sudah ada tersedia 2 polybag tanah yang berukuran 5 kg. Nah, di sini kita akan memasuki
benih jagungnya, kita lubangi dulu dia tanahnya. Kita lubangi, masukkan benihnya, tutup lagi. Kita masukin jagungnya. Dan ini kita buat 1 polybag 2 jagung ya guys. Nah setelah itu kita lakukan penyiraman pada tanah, pada wadahnya. Ini adalah tanaman, ini masih 2 MST dan tidak dilakukan perlakuan apa-apa karena saya perlakuan kontrol. Ini adalah penampakan dari batang jagung. Bila kita lihat dari batangnya, ini kekurangan unsur N. Dari batangnya itu kecil, lalu tanamannya ini juga kerdil, daunnya pucat dan di ujung atau di pinggiran daunnya itu menguning. Ini adalah contohnya kekurangan N. Tanamannya ini kerdil, terus daunnya ini pendek. Ini penampakan seluruh tanaman yang kekurangan unsur N. Disiapkan media tanam berupa tanah topsoil, lalu dipindahkan ke dalam polybag ukuran 5 kg tanah. Kemudian, benih jagung direndam selama 15 menit. Setelah itu ditiriskan dan dibuat lubang tanam sedalam 2-3 cm. Lalu dimasukkan 2 benih jagung ke dalam 1 lubang tanam sebagai antisipasi tidak berkecambahnya benih. Setelah itu media tanam disiram. Pada umur 2 MST dilakukan penjarangan pada tanaman jagung. Kemudian dilakukan pemupukan yang pertama dengan cara membuat piringan di pinggir polybag. Pada perlakuan Minka diberikan pupuk KCL dan SP36 di mana pupuk KCL sebanyak 1,5 gram dan SP36 sebanyak 3,18 gram. Kemudian piringan ditutup menggunakan media tanam untuk menghindari hilangnya hara dan disiram menggunakan air. Juga dilakukan pemeliharaan tanaman dengan mencabut gulma. Dilakukan kegiatan pengambilan data berupa tinggi tanaman dan jumlah daun pada setiap minggu setelah tanam. Diperoleh data tinggi tanaman jagung pada umur 7 MST 127 cm dengan jumlah daun 10 helai. Terhitung sejak umur 3 MST, tanaman jagung mulai menampakkan gejala defisiensi hara, di mana ujung daun bagian bawah menguning dan pada 4 MST melebar membentuk huruf V ke arah tulang daun. Ke minggu pengamatan selanjutnya, gejala merambat ke daun-daun yang di atasnya dan daun paling bawah sudah gugur. Sehingga pada umur 6 MST, seluruh permukaan daun dan batang sudah berwarna hijau pucat kekuningan. Tanaman tumbuh kerdil, batang kurus dan tidak kokoh. Melalui hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa tanah pada tanaman jagung mengalami kahat unsur hara nitrogen. Diambil tanah topsoil lalu dimasukkan tanah topsoil ke dalam polybag ukuran 5 kg. Lalu benih jagung yang telah direndam dimasukkan ke dalam polybag. Diberikan pupuk urea sebanyak 2,8 gram. Lalu diberikan pupuk KCL sebanyak 1,5 gram. Pada perlakuan minus fosfor atau Min-P, tanaman memiliki rataan tinggi 67 cm dan rataan jumlah daun 6,4 helai. Pada MST 1, 2, dan 3, tanaman jagung dapat dikatakan tumbuh dengan baik, di mana pertambahan tinggi dan jumlah daun konsisten atau normal. Pada perlakuan ini, tanaman mulai menunjukkan gejala defisiensi pada umur 4 MST setelah melakukan pemupukan urea sebanyak 2,8 gram dan KCL sebanyak 1,5 gram per polybag. Pada 4 MST, jagung masih menunjukkan pertumbuhan yang normal, namun salah satu daun di atasnya terlihat mengalami gejala defisiensi di mana sepanjang tepi daun berwarna kuning kecoklatan. Pada 5 MST, daun yang tadinya mengalami defisiensi Min-P tersebut mulai menguning sampai berwarna coklat seperti terbakar.
Pada MST ke-6, daun yang telah menguning tadi sudah layu dan gugur. Dan pada MST ke-7, batang mulai menguning, serta 5 daun lainnya mengalami defisiensi hara yang sama seperti yang terjadi pada daun di MST ke-4. Tanah topsoil dimasukkan ke dalam polybag sebagai tempat media tanam dan dilakukan penanaman jagung varietas Bonanza F1. Pada satu lubang tanam, masukkan 2 benih jagung untuk menanggulangi jika satu benih tidak tumbuh. Dan sebelumnya sudah terjadi perendaman pada biji sehingga mempercepat dormansi pada biji. Setelah tanaman jagung berumur 2 minggu, dilakukan pemupukan. Pada perlakuan ini diberi pupuk N dengan menggunakan pupuk urea dan unsur P atau fosfor menggunakan pupuk jenis TSP. Dan pada minggu ketiga terlihat gejala kekurangan kalium pada jagung, yakni pada bagian ujung daun menguning dan mengering, dan pada bagian batang sedikit agak kerdil. Pada minggu keempat, banyak tulang-tulang daun jagung yang mengalami patah. Namun hal ini diduga bukan disebabkan oleh kekurangan kalium, namun karena cuaca hujan yang sangat deras. Inilah foto jagung minggu kelima. Dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tingkat defisiensi kalium, mulai minggu keempat dan seterusnya sudah mulai berkurang. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari uji tanah menggunakan metode -1 test, yang dimana uji unsur hara sebelum tanah tersebut digunakan tidak ada, sehingga kita tidak tahu apakah unsur kalium sudah ada atau belum pada tanah yang digunakan pada saat kita menanam. Hal ini sesuai dengan literatur Balit Tanah Litbang Pertanian yang mengatakan bahwa uji tanah harus menilai terlebih dahulu harkat hara tanah untuk memantau kondisi tersedia atau kondisi hara tersedia pada tanah tersebut. Dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, unsur kalium yang ada pada tanah tersebut tidak terlalu kahat. Terlihat pada daun jagung yang tidak terlalu terjadi defisiensi pada daun jagung tersebut. Demikian pengamatan yang saya lakukan pada praktikum ini. Benih direndam selama kurang lebih 15 menit. Kemudian dimasukkan tanah ke dalam polybag. Lalu benih yang sudah direndam kita tanam. Kita buat 2 lubang tanam dalam satu polybag. Lalu masukkan benih jagung yang sudah direndam. Kemudian dilakukan penyiraman agar mempercepat proses perkecambahan. Lalu pada umur 2 MST dilakukan pemupukan KCl sebanyak 1,5 gram. Sepanjang tepi daun bagian bawah berwarna ungu kecoklatan, ditambah warna kekuningan pada ujung daun dan tepi daunnya. Gejala merambat pada daun-daun yang ada di atasnya, pertumbuhan tanaman kerdil, batang kurus dan lemah, pertambahan tinggi tanaman tidak normal, daun sempit, dan jumlah daun tidak normal. Pertama, siapkan benih jagung, lalu rendam kurang lebih 15 menit. Lalu, siapkan media tanam. Masukkan tanah yang sudah diaduk rata ke dalam polybag ukuran 5 kg. Kemudian, buat lubang tanam. Lalu, masukkan benih jagung yang sudah direndam tadi. Kemudian tutup. Lalu, jangan lupa siram tanaman yang baru saja ditanam tadi untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Setelah tanaman berusia 2 MST, lakukan pemupukan pada perlakuan -NK dengan pemberian pupuk SP36 dengan dosis 3,18 gram. Selanjutnya, lakukan pengukuran tinggi dan juga jumlah daun pada setiap MST. Untuk gejala defisiensi terjadi pada perlakuan -NK ini, di mana terdapat daun tuanya
mengalami kekuningan seperti terbakar, kemudian gugur, lalu muncul bercak-bercak. Daunnya juga berwarna hijau pucat, agak layu. Batangnya juga kerdil, laju pertumbuhannya lambat, dan tidak kokoh. Berikut adalah penampakan dari gejala defisiensi yang terjadi pada tanaman dengan perlakuan -NK. Diambil tanah topsoil, lalu tanah topsoil tersebut dimasukkan ke dalam polybag 5 kg. Benih jagung yang telah direndam dimasukkan ke dalam lubang tanam tersebut. Kemudian, lubang tanam tersebut ditutup. Setelah memasuki 2 MST, tanaman disiram menggunakan air pada saat pagi hari dan sore hari untuk menghindari kekeringan. Selanjutnya dilakukan penyiangan untuk mencabut gulma yang ada di sekitar tanaman. Selanjutnya diberikan pupuk urea sebanyak 2,8 gram. Pemupukan ini menggunakan sistem tugal. Setelah itu, dilakukan pengambilan data dengan cara menghitung jumlah daun dan mengukur tinggi tanaman. Setelah saya amati, sepanjang tepi daun tua awalnya menguning, lalu dimulai ujung daun berubah menjadi kecoklatan, menjalar ke permukaan daun, dan daun tersebut gugur. Gejala diikuti oleh daun-daun yang ada di atasnya. Pertambahan tinggi tanaman tidak normal, sehingga tanaman tumbuh kerdil, batang kurus dan berwarna kuning kecoklatan, daun sempit, dan permukaan daun pucat. Melalui percobaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.